Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's thank to Allah who has been giving us some mercies and blessings, so I could make this video and upload it to YouTube, and you could watch my video now. Secondly, may salawat and salam always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from Jahiliyah era to Islamiyah era, namely Islamic religion. Well guys, let me tell you about myself first. I am Maria Nur Astuti. I'm from TBI 1, and today I would like to share and deliver my presentation about Sejarah Peradaban Islam, or the history of Islam, and the title is Perang Salib dan Masa Kemunduran Dinasti Abbasiyah. Well, let's check this out. Oke, jadi kita akan membahas tentang Perang Salib. Peristiwa penting dalam gerakan ekspansi yang dilakukan oleh Alp Arslan adalah peristiwa Manzikert. Peristiwa Manzikert ini berlangsung pada tahun 464 Hijriah atau sama dengan 1071 Masehi. Nah, tentara Alp Arslan ini yang berjumlah dan berkekuatan 150.000 orang berhasil mengalahkan tentara Romawi yang berjumlah 200.000 orang prajurit, bahkan lebih banyak. Dan tentara Romawi ini terdiri dari tentara Romawi itu sendiri, kemudian ada Gus, Al-Akraj, kemudian ada Al-Hajj Prancis dan juga Armenia. Hal tersebut menimbulkan suatu kemarahan, kebencian, dan permusuhan serta dendam yang mendalam dari orang-orang Kristen kepada orang Muslim. Hal tersebut diperparah saat dinasti Seljuk berhasil menguasai dan menduduki Baitul Maqdis pada tahun 471 Masehi. Dari kekuasaan dinasti Fatimiyah yang berkedudukan di Mesir. Kemudian penguasa Seljuk ini membuat suatu peraturan apabila ada orang-orang Kristen yang mau berziarah dan mau berkunjung ke Baitul Maqdis. Namun hal tersebut membuat orang-orang Kristen di sana merasa kesulitan, merasa kesusahan saat ingin berkunjung dan berziarah ke Baitul Maqdis. Bahkan mereka sudah tidak bisa berpuasa lagi di sana. Kemudian pada tahun 1095 Masehi, ya, Paus Urbanus II berseru kepada umat Kristen di Eropa untuk melakukan suatu perang suci. Mereka memproklamirkan perang yang kita sebut dengan Perang Salib. Nah, Perang Salib tersebut dilakukan dan berlangsung selama 3 periode. Nah, pada periode pertama ini pada tahun 1095 Masehi, tepatnya pada musim semi, tentara 150.000 orang bersama sebagian besar orang Prancis, kemudian ada orang Norman, berangkat menuju Konstantinopel, kemudian pergi ke Palestina. Nah, tentara salib ini bersama Godfrey dan dipimpin dengan Bohemond dan Raymond ini mendapatkan suatu kemenangan besar pada tanggal 18 Juni 1097 Masehi dengan menaklukkan Nicea, dan pada tahun 1098 Masehi dapat menaklukkan Raha atau Edessa. Nah, kemudian mereka mendirikan suatu kerajaan bernama Kerajaan Latin I, dan mereka menyerahkan kerajaan itu dan dipimpin rajanya bernama Baldawin. Kemudian pada tahun yang sama 1078 Masehi mereka menguasai Antiochia, merebut Antiochia, dan mereka mendirikan Kerajaan Latin II di timur, dan mereka mempasrahkan Bohemond sebagai rajanya. Setelah itu pada tanggal 15 Juli 1099 Masehi mereka berhasil merebut Baitul Maqdis kembali,
dan mendirikan kerajaan Latin II serta menyerahkan kerajaannya dengan rajanya Godfrey. Setelah mereka dapat menguasai Bait al-Maqdis, mereka melanjutkan ekspansinya dan menaklukkan kota Akka, Tripoli, Tyre, dan mereka mendirikan suatu kerajaan Latin IV dengan Raymond sebagai rajanya. Nah, pada periode kedua ini, Raja Imaduddin Zangki, yakni penguasa Mosul dan Irak, berhasil menguasai kota Aleppo, Humimah, dan Edessa. Namun beliau wafat pada tahun 1146 Masehi. Kemudian kepemimpinan beliau ini dilanjutkan oleh anaknya, yakni bernama Numuddin Zangki. Numuddin Zangki ini berhasil merebut Antiochia kembali pada tahun 1149 Masehi dan berhasil menguasai Edessa, seluruh bagian Edessa. Kemudian Raja Paus Eugenius III ini ingin memproklamirkan lagi perang salib kedua, dan beliau memberitahukan kepada seluruh rakyat Kristen bersama dengan Raja Louis VII, yakni Raja Prancis, dan kemudian Raja Konrad II, yakni Raja Jerman. Mereka semua ingin merebut wilayah Kristen di daerah Syria. Namun hal tersebut dihambat oleh Raja Numuddin Zangki, anak dari Imaduddin Zangki, sehingga mereka gagal dan tidak bisa masuk ke wilayah Damaskus. Kemudian Louis VII ini dan Konrad II ini malah pergi dan pulang ke negara asalnya. Setelah itu, Raja Numuddin Zangki ini wafat pada tahun 1174 Masehi. Lalu kepemimpinan beliau ini dilanjutkan oleh Salahuddin al-Ayyubi. Salahuddin al-Ayyubi ini mendirikan suatu dinasti yang bernama Dinasti Ayyubiyah di Mesir pada tahun 1175 Masehi. Kemudian kemenangan terbesar dari al-Ayyubi ini, Salahuddin al-Ayyubi ini adalah dapat merebut Yerusalem milik orang Kristen pada tahun 1187 Masehi. Nah, kerajaan Latin di Yerusalem ini akhirnya berakhir setelah 88 tahun dibangun oleh orang Kristen. Kemudian mereka menyusun sebuah rencana besar. Orang-orang Kristen bersama tentara salib ini menyusun rencana besar. Raja bernama Frederick Barbarossa, berasal dari Jerman. Kemudian ada Richard de Lionheart dari Raja Inggris, dan Philip Augustinus, Raja Prancis. Mereka merebut Akka, ibu kota kerajaan Latin, namun mereka gagal masuk ke Palestina. Kemudian pada tanggal 2 November 1192 Masehi, ada perjanjian antara tentara salib dengan Raja Salahuddin al-Ayyubi. Mereka menyebutnya dengan perjanjian Sul al-Ramlah. Isi dari perjanjian Sul al-Ramlah ini adalah bagi orang-orang Kristen yang ingin masuk dan berziarah, maksud berziarah berkunjung ke makam orang Kristen di Bait al-Maqdis, mereka tidak akan diganggu. Oke, next ke periode ketiga. Pada periode ketiga ini, tentara salib dengan dipimpin Frederick II ini, Raja Jerman, ingin berusaha merebut Mesir kembali sebelum mereka pergi ke Palestina. Dengan harapan mereka mendapatkan bantuan dari Kristen Kipti, orang Kristen Kipti. Lalu mereka berhasil menduduki Dimyat pada tahun 1219 Masehi. Kemudian Raja Mesir yaitu Al-Malik Al-Kamil dari dinasti Ayyubiyah mengadakan perjanjian dengan Frederick II, yakni mereka harus melepaskan Dimyat, sementara Al-Malik Al-Kamil akan melepaskan Palestina, jadi seimbang. Kemudian Palestina berhasil direbut oleh orang Muslim pada tahun 1247 Masehi saat pemerintahan Al-Malik Al-Salih.
Saat Mesir dikuasai dinasti Mamalik yang menggantikan dinasti Ayyubiyah, jadi Ayyubiyah tadi sudah direbut dan digantikan dinasti Mamalik. Pimpinan perang dipegang oleh Baybars dan Kolawun. Kemudian Akka direbut kaum muslim kembali tahun 1291. Gini, jadi walaupun kaum muslim ini berhasil mempertahankan daerah kekuasaannya, mereka berhasil melawan dari tentara salib, sebenarnya mereka mengalami banyak sekali kerugian, seperti kerugian materi tentu saja, kemudian kerugian mereka politik, sistem politik mereka menjadi lemah, sampai-sampai banyak kerajaan, banyak dinasti kecil yang memerdekakan diri dari pusat pemerintahan yakni Baghdad. Well guys, I think that's all for my presentation today about Perang Salib. I hope that you will understand about my explanation. Saya mohon maaf jika banyak salah kata, salah pengucapan, ataupun ada sesuatu yang tidak berkenan. Mungkin ada penjelasan saya yang kurang jelas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.